Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Apa kabar? Semua baik-baik? Terpujilah Tuhan. Hari ini kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangga pemuda terlepas tidak terpotong. Temukan ayatnya. Sudah? 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. 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 Harus 3 kali aminnya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Amin. Lalu anak-anak perempuan tidak ikut? Ikut do anak perempuan holang anak-anak lelaki do? Ikut. Perempuan sudah marah ini, ikut katanya. Mengapa disebut hanya anak-anak lelaki? Ini mewakili keturunan. Karena bagi orang Israel dahulu zaman perjanjian lama hanya mengutamakan dan menghargai anak laki-laki saja. Yang perempuan kurang mendapat perhatian, tidak diingat, bahkan tidak mendapat warisan. Mungkin inilah yang ditiru oleh bangsa Batak Najugi Batak Pesoniro. Alai mau si matuaku along dilai o diburu nada. Takku bodo si matuamu. Baru si tuan nami rawo tapi buru. Tomodo. Jadi artinya Bapak Ibu firman Tuhan ini bahwa anak-anak, baik itu anak-anak lelaki, baik itu anak-anak perempuan yang diberikan Tuhan kepada rumah tangga itu adalah miliknya Tuhan. Amen. Bahkan bukan sembarang milik pusaka dari Tuhan. Amin. Milik pusaka, mahal dan sangat berharga. Jadi dituntut orang tua harus menghargainya dengan mengarahkan hidupnya. Seperti seorang pahlawan yang mengarahkan anak-anak panah kepada sasaran. Makanya dilanjutkan ayat 4,
seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi orang tua itu sebagai pahlawan. Seorang pahlawan yang cakap. Kalau disebut pahlawan itu bukanlah orang yang bodoh pahlawan. Pahlawan itu orang yang memiliki kepribadian yang sangat hebat sehingga dikagumi. Jadi orang tua itu harus memiliki wibawa. Jadi ingatlah anak-anak, ingatlah orang-orang muda, pahlawanmu adalah orang tuamu. Amin. Vincent, istri pahlawanmu. Pak Sinan bilang kan, dialah pahlawanmu, mamamu lah pahlawanmu. Mengapa? Seorang pahlawan itu berjuang dengan sangat keras, mulai dari melahirkanmu berdarah-darah. Soalnya asyik kau ber, kau nomor handphone do, nomor Facebook do, mati aja. Gak ada kuliah serius sekali, kayak siang ada kuliah, serius sekali, apa nomor game? Nomor game depan redang kan? Jadi orang tua itulah pahlawan. Mulai dari melahirkan berdarah-darah dan memberi makan, memberi minum, membersihkan kotorannya, menyekolahkannya, memberi susu, membuatnya besar dan menjadi sarjana. Jadi orang tua itu harus mahir memainkan anak panah, dan anak panah yaitu anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita harus bisa kita arahkan kepada sasaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya sukses menjadi orang kaya, bukan hanya sukses menjadi orang hebat, bahkan orang yang berhasil. Tetapi yang utama tugas orang tua adalah mengarahkan anak-anaknya sukses menuju sasaran, yaitu kepada Kristus, mendapatkan keselamatannya di dalam Kristus. Itu yang pertama. Bukan supaya kaya nanti, supaya jadi orang gedongan nanti, supaya jadi pejabat, supaya jadi polisi, jadi tentara. Itu nomor dua. Yang pertama, orang tua harus mahir mengarahkan anak-anaknya mendapat sasaran, menjadi milik Kristus dan mendapatkan keselamatannya. Bila orang tua gagal, maka Tuhan akan menuntut, sebab anak itu adalah milik pusaka. Nah, sebagai milik pusaka tentu berharga. Tidak boleh disimpan sembarangan. Sertifikat saja harus kita simpan di brankas, simpan di lemari yang paling kuat, bahkan yang tak terduga oleh pencuri. Disimpan di mana saja. Kalau ibu gembala kita menyimpan uangnya, saya juga heran melihat menyimpan uangnya. Gak pernah disimpan uangnya di lemari. Botamu disimpan, ada satu roh muda. Itu ribu rumah di Bali, itu rusi primbet. Ya karena kotor, masih sih benom meniku. Orang iduga panakko enggak. Boleh panakko iduga dan non pasti do iduga non diahain nakan. Alai asal mangibo to ibaran may turun ni primbeti sama ni margulu-gulu orbok dia. Ya man. Ingat ngading man niku deh. Jadi milik pusaka harus kita simpan di tempat yang paling aman, yaitu anak kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Amin. Pada Tuhanlah tempatnya yang paling aman. Amin. Diserahkan kepada Tuhan, jangan diserahkan kepada berhala.
Seperti Raja Ahaz, Raja Israel ini yang mempersembahkan anak-anaknya menjadi makanan berhala. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak kita beribadah kepada Tuhan. Itulah disimpan kepada Tuhan, dididik beribadah. Amin. Jangan hanya dididik main TikTok, main handphone. Bila perlu kalau dia main handphone, main TikTok, larang. Belum saatnya kawan aku main handphone. Kusita dulu handphonemu. Bilang sama si Sonia begitu. Tunggu dia SMA dulu baru dikasih handphone. Salam Sonia. Ngamur gimana nih ngai blogger bener nah. Shalom. Jadi begitu saudaraku, harus diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu orang tua harus seperti pahlawan. Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Tayak itu tidak. Jadi orang tua itu harus sabar. Sabar. Unang songonak kan di media sosial kan, alanin sabar orang tua, anak nape holalani badal dibunuh kan, dibunuh dibeli-beli. Bahkan natari nabudari ada ko di Facebook. Bapak tuana itol pengi buru na kan. Sampai benjol berbudari. Alanya holalani marjaki di podoman. Roy mana? Masih palpalam bapak tua burmon. Kejamma ho bodoh tututodaina. Ai nama rijaki di podoman ina. Ai mono marijaki podoman buri paleke podoman ikan iparapi muse. On to itong pengi mana buru ibang itong pengi buru yang ginai. Bongkak bibirnya berduduk. Orang tua harus sabar. Sabar. Harus sabar mengarahkan anak itu kepada sasarannya, kepada tujuannya. Jadi anak-anak itu adalah alat-alat yang ada di tangan orang tua untuk mengalahkan musuh, untuk menghancurkan musuh. Seperti panah yang di tangan seorang pahlawan ditembakkan untuk menghancurkan musuh, untuk melumpuhkan musuh. Dan apakah musuh kita ibu bapak? Musuh kita kan kebodohan. Itulah musuh kita. Kemiskinan. Itulah musuh kita. Kenajisan, kejahatan, pergaulan bebas, hidup yang bobrok. Anak-anak kita harus mampu mengalahkan itu semua, bahkan bisa mengalahkan setan. Kan kalau anak panah kan ditembakkan supaya hancur yang ditembak. Yang ditembak itu itulah kebodohan, kemiskinan, ya, kenajisan, pergaulan bebas, narkoba, dan setan. Jadi diperlukan kehebatan seorang orang tua, kesabaran seorang orang tua, wibawa seorang orang tua, mendidik anaknya, menyekolahkannya. Amat terlebih orang tua harus memiliki tahbisan ibadah yang benar sehingga dia mampu. Amin. Jadi orang tua kalau tidak suka beribadah, nanti dia tidak akan mampu untuk mengarahkan anak-anaknya kepada tujuan Tuhan. Karena itu orang tua harus menjadi imam-imam yang baik, yang berwibawa, yang memiliki karisma. Jangan menjadi orang tua yang dodong, yang oon,
tetapi seorang pahlawan yang wawasannya pun hebat. Amin. Sehingga disegani anak-anaknya, bukan diketawai anak-anaknya, tetapi dihormati oleh berbetuk atau media sudi. Amin. Itu. Jadi anak kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena itu adalah miliknya Tuhan. Sekalipun kita yang melahirkannya, tetapi Tuhan berkata, itu anakku. Yehezkiel 16. Kita baca Yehezkiel 16. Yehezkiel 16. Ayat 20 sampai 22. Tolong ada yang baca Yehezkiel 16. Ayat 20 sampai 22. Yehezkiel 16 ayat 20. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persembahanmu itu masih perkara enteng? Ayat 21. Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Amin. Nah ini. Jadi Tuhan bilang kepada orang Israel, anak-anak yang kau lahirkan bagiku adalah anakku. Tetapi orang Israel mempersembahkan anak-anaknya itu kepada berhala. Kepada berhala untuk dibakar, menjadi persembahan kepada berhala. Lalu Tuhan marah. Tuhan marah bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkan mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Nah, kalau kita mempersembahkan anak-anak kita kepada berhala, Tuhan pun sakit hati. Jadi kemana kita harus mempersembahkan anak kita? Harus kepada Tuhan. Yaitu kita ajar mereka mengenal Tuhan. Dengan setia beribadah kepada Tuhan. Jangan kita persembahkan kepada berhala. Memang kita tidak memotong anak kita, kita bakar dan kita persembahkan kepada roh-roh ataupun kepada arwah, ataupun kita bakar di pohon beringin yang rimbun. Bukan begitu lagi di zaman sekarang mempersembahkan anak kepada berhala. Yaitu dengan cara apa? Ketika kita tidak mengarahkan dia beribadah, itu sudah mempersembahkan kepada berhala. Ketika kita tidak mendukung anak kita mengenal Tuhan, tetapi kita hanya sibuk mengajar dia untuk hal-hal yang jasmani. Makanya Tuhan katakan begini, apakah persaudaraan ini masih perkara enteng? Sering kita merasa enteng kepada Tuhan. Enteng kita rasa kalau anak kita tidak beribadah. Tidak ada masalah kan? Kalau anak kita tidak beribadah, di hati kita tidak ada masalah. Hati kita tenang, teduh. Gak apa-apa itu kan. Tapi coba kalau anak-anakmu gak sekolah, gak les, hatimu, wah hatimu. Hatimu bagaimana? Wah, gua mudah ke. Ali mau semar minggu dak danaki, mampu lepas. Mengatusi do Tuhan. Enteng kali ngomongnya begitu. Enteng kali. Tang lama sekolah minggu, tang lama minggu, tang berdua, kan masalah. Alai mau les, mau kursus, mau lau sekolah. Buru-buru hepot dong kita kan. Pusing 7 kali. Alai mau samar minggu kan lengkap.
enteng gak apa-apa. Nah, perhatikan ibu bapak, di sini Tuhan marah. Masih kau anggap itu perkara enteng, kata Tuhan. Karena Tuhan menuntut, itu anakku yang kau lahirkan bagiku. Tapi mengapa kau persembahkan kepada berhala, bukan kepada aku? Kau anggap enteng itu. Awas kau, kata Tuhan. Amin. Jangan marah ya. Bahkan lebih hebat lagi saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 16, 1 Raja-Raja 16. Tolong dibaca 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu, orang Betel membangun kembali Jeriko dengan membayarkan nyawa Airun, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, ini lebih hebat lagi. Anak-anaknya dibuat korban untuk membangun tembok dan pintu gerbang Jeriko. Padahal Tuhan sudah robohkan Jeriko. Tuhan sudah hancurkan Jeriko. Dan tidak boleh lagi ada yang membangun Jeriko, kata Tuhan. Siapa yang membangun Jeriko akan dibunuh. Tetapi ada orang yang membangun Jeriko. Ada orang yang membangun tembok dengan mengorbankan anak sulung dan anak bungsu. Tembok itu menghalang, penghalang. Tembok itu adalah penghalang. Penghalang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan adalah tembok. Itulah yang justru dibangun. Sering kita membangun tembok-tembok, penghalang-penghalang anak-anak kita beribadah. Kita korbankan anak kita korbankan yang sulung, kita korbankan yang bungsu, sehingga terjadilah tembok yang besar, sehingga kita tidak bisa maju dalam Tuhan. Maka apa kata firman Tuhan? Terkutuklah orang yang membangun kembali Jeriko dengan mengorbankan anaknya. Anak-anak kita milik Tuhan, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan kita buat usaha, kita buat rencana-rencana, praktek-praktek yang membuat anak kita tidak beribadah, yang menghalangi anak kita tidak beribadah. Mungkin untuk mencari uang, mungkin untuk ini, untuk itu, kita biarkan anak kita tidak beribadah. Itu sama dengan membangun Jeriko. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jangan kalau untuk Tuhan kita sepele sekali. Padahal hidup kita kan dari Tuhan ya. Apa yang tidak dari Tuhan hidup kita? Mati pun kita nanti harus kembali kepada Tuhan, bertanggung jawab. Sekarang karena kita masih muda, masih kuat, yang masih belum menyadari akan hal itu. Coba kalau sudah tua dan sudah mulai menghidup daging ini, mau macam dia kan harus kembali kepada Yesus, bertanggung jawab kepada Yesus, dan Yesus akan mengadili. Yesus berkata, di mana anakmu kau bikin? Di mana anakmu, anakku yang kau lahirkan bagiku kau bikin? Di mana mereka? Kau pakai mereka membangun tembok Jeriko. Kau persembahkan mereka kepada berhala, bukan kau bawa kepadaku. Hari ini kita penyerahan anak. Rafa Zefano Nabi Tubuh kepada orang tua mereka, orang tua suami istri yang masih muda ini, mintalah kekuatan dari Tuhan.
untuk bisa kalian berdua seperti seorang pahlawan yang mahir, yang hebat memainkan anak panah, yaitu anak-anakmu. Sehingga semua anak-anakmu nanti mau rencana bikin berapa? Cukup 10? Mengarahkan mereka nanti kepada sasaran. Sasaran yang pertama, anak-anakmu kau arahkan kepada Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kalian berdua maju ke depan, digendong si Ucok. Kita menyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dengan nada yang pelan. Haleluya. Sinyer maju ke depan, kita menyanyi, mensyukuri berkat Tuhan. Aku diberkati.